Acara ini disiarkan secara langsung melalui live streaming Ridwan Nurania Hashimiyah. Beliau adalah pendiri sekaligus pengasuh Abuya Dr. Arrozi Hashimiyah dan juga Syifaul Qulub Batam FB. Jadi silakan dimohon untuk di like, share dan subscribe. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Mu'tamin yang akan disampaikan oleh Pak Muhyiddin. Kami silakan. SHI, selamat datang. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ibu-ibu dan juga kita semuanya hanya melihat Abuya Dr. Arrozi Hashim di YouTube ya. Namun alhamdulillah berkat wasilah daripada Bunda Rini Romani dan juga Bunda Susi, alhamdulillah dapat menghadirkan Abuya ke sini. Terima kasih kami wakili masyarakat daripada Permata Bumi. Baik Bapak Ibu, untuk mengingat waktu kami ada sedikit pantun untuk Buya. Ilmu tajwid tolong Quran, ilmu ma'rifah tolong ajarkan kepada Buya Dr. Arrozi Hashim MA. Kami mohon untuk menyampaikan berupa kajian. Dengan segala hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asraqa lana al-barra fahtafat minhu al-qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa al-badru at-tam والشمس المنير وصلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم، آمين يا رب العالمين. Selama ini Bapak Ibu baca Mahalqiyah, maknanya sudah tahu belum? Sebagian besar belum ya? Maka oleh dari saya siang ini mengurai makna yang dibaca saat Mahalqiyah. Mahalqiyah dari bahasa Arab, mahal berarti saat atau tempat. Dia berdiri, saat berdiri. Untuk apa berdiri? Seakan-akan kita mengulang kembali kisah kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Nabiuna Muhammad SAW setiap kali bila muncul sahabat berdiri. Bahkan ada sahabat Mu'az bin Jabal, awal ketemu Nabi cium tangan lalu sujud, cium tangan kaki dan sujud ke Nabi. Cium tangan dan kaki itu Nabi bolehkan kepada sahabat, tapi sujud Nabi tidak bolehkan. Seandainya boleh sujud manusia dengan manusia, maka hanya istri boleh sujud ke suami. Begitu kata beliau. Maka syariat sujud hanya ada pada Nabi Adam. Makhluk sujud kepada makhluk. Sedangkan pada syariat Nabi Muhammad SAW itu dihapus kecuali hanya kepada Allah SWT. Jadi Mahalqiyah itu artinya saat berdiri, seakan menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita berdiri, jangan berdiri aja, ya. Kayak lagu Indonesia Raya mau berdiri. Ya. Lalu dibacalah oleh munsyid yang membacakan sholawat. Ya Nabi, salam alaikum. Wahai Nabi, salam atas engkau.
kita sapa baginda Nabi Muhammad SAW. Apa makna salam? Salam itu berarti semoga keselamatan, kebaikan, kedamaian tercurah kepada. Namun secara harfiah, salam itu berarti al-bara'atu minal Allah, terbebas dari semua keburukan-keburukan. Itu arti dari assalam. Salam alaika ya Rasulullah, ya Rasul, salam alaika ya Nabi, salam alaika. Itulah maknanya. Lafaz ini diambil dari setiap hadis yang menyebutkan bahwa Nabi jika mampir melewati gunung-gunung, melewati pohon-pohon, maka bebatuan gunung, pohon semuanya menyapa Nabi dan mengatakan ya Nabi, salam alaika. Karena kita malu kepada mereka. Masa batu menyapa Rasulullah, kita tidak sapa Rasulullah. Masa pohon sapa Rasulullah, kita tidak sapa Rasulullah. Maka kita membaca ya Nabi, salam alaika. Jadi itu cara menyapa Rasulullah SAW. Apa fadilah baca ini? Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. 4 kalimat ini dibaca, orang yang baca dengan hati dan ruhnya, maka Rasulullah yang langsung menjawab. Itulah makna Rasulullah hadir dalam majlis salawat. Cuma siap-siap dituduh bid'ah, lalu disuruh lagi dituduh Syiah. Dia tidak dituduh Syiah belum? Oh, saya sudah sering langganan saya. Karena saya mengajarkan cinta Ahlul Bait, cinta zuriat Nabi, ada orang enggak senang mengatakan Ar-Razi Syiah. Itu sudah lama. Tadi juga ada kabar begitu lagi. Tapi saya senyum saja. Teringat Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Imam siapa? Imam Syafi'i, Imam Salaf Salih. Lahir 150 Hijriah, wafat 204, berarti Imam Salaf. Apa kata beliau? Lau kana hubbu ali Muhammadin rafidi fa ana rafidi. Kalau mencintai keluarga Nabi itu kamu sebut Syiah, maka Syafi'i adalah orang yang pertama kali Syiah. Gak ada urusannya. Mencintai zuriat Nabi itu ada di ajaran Ahlus Sunnah, ada di ajaran Syiah. Mana ada orang Syiah khatam guru sita Sahih Bukhari Muslim Tirmidzi? Ada nggak? Ada nggak orang Syiah mursyid tarekat? Ya, kan? Karena tarekat Sufi itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ada nggak orang Syiah akidahnya Asy'ariyah? Belajar sifat 20 kan? Enggak ada. Ya itu namanya ngaco, bingung mau bilang apa. Mungkin dia bahas Hasan Husain, bahas Ali, Syiah. Sembarangan kedua orang ya. Saya sampaikan bahwa mencintai zuriat Nabi, mencintai Sayyidina Ali, Hasan Husain bukanlah ajaran Syiah, tapi itu ajaran Nabi Muhammad, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata beliau? Man ahabba aliyan fahuwa mu'min. Hadis Muslim. Cinta Ali mu'min. Man abghada aliyan, man abghadahu fahuwa munafik. Murka, benci kepada Ali, munafik. Maka siapa saja kalau kita sebut nama Ali, Hasan Husain, hatinya keberatan, itu yang disebut orang sesat, munafik. Itu yang munafik sebenarnya. Dalilnya jelas. Nabi puji Hasan Husain dengan Sayyidah Syababil Jannah, penghulu surga. Itu pemimpinnya adalah Hasan Husain. Tenang ibu-ibu ya, yang sudah umur 40, 70, nah kita seumuran. Mungkin beda tempat aja nanti. Mau Tuhan, mau.
suaranya panjang lagi Ustaz. Nanti kita semua orang di surga itu pemuda dan pemudi. Pemimpinnya siapa? Hasan Hussein. Hadis ini riwayat siapa? Imam Tirmidzi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi nggak usah khawatir menyebut nama Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein. Bahkan kita menyebut Rasulullah, Assalamualaikum ya Jaddal Husaini. Wahai kakek Sayyidina Hussein, salam atasmu. Benar? Kita senang disebut nama anak kita, Bapak Sianu, wahai anak Sianu, wahai yang punya cucu Sianu. Kita senang. Dan Rasulullah juga senang disebut Jaddul Husain. Nabi lagi jalan, tiba-tiba beliau ruhaninya diperjalankan ke masa depan, belum mencium kejadian masa depan. Sayyidina Husain dibunuh oleh pembenci-pembencinya, dan beliau sudah tahu muka orangnya, siapa orangnya, kapan kejadiannya. Kata beliau, sungguh aku mencium bau darah cucu Husain. Itu dikabarkan hadis ini riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i. 4 mazhab salafus saleh, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Imam-imam ini yang meriwayatkan. Maka ajaran yang kita bawa gak jauh-jauh dari situ. Ajaran yang kita sampaikan gak jauh-jauh dari situ. Ya? Ketika kita mahal qiyam, apa lagi? Asyraqal badru alaina min Sampai di sini asyraqal badru alaina fahtafat minhul badru. Tadi yang dibaca asyraqal. Kalau di Banten orang nyebut asyraqala. Jadi Rawi atau baca Barzanji, baca Maulidan sebut asrokola. Ada orang Banten ya? Asrokol artinya telah terbit. Siapakah yang terbit? Al-Badru, bulan purnama. Dalam bahasa Arab, kalau saya bilang ini, ia Luqman seperti rembulan. Kata seperti jika dihapus, ia Luqman rembulan. Secara bahasa lebih tinggi sastranya yang kedua dari yang pertama. Dihilangkan kata hukumnya, sepertinya dihilangkan. Jadi kalau disebut aslinya begini, Asraqa Muhammadun al-Badri, telah terbit Nabi Muhammad seperti purnama. Dihilangkan kata sepertinya menjadi Asraqal Badri. Sungguh telah terbit zat yang cahayanya indah, sejuk seperti malam bulan purnama. Ibu-ibu kalau malam takut ya, duduk malam-malam depan rumah gelap, nggak ada lampu, kita takut. Tapi kalau ada purnama, dia terang, indah. Maka Nabi Muhammad itu disifatkan seperti purnama, menyinari yang gelap. Maka bulan purnama ini kalau kita di padang pasir ya, atau di tengah laut, itu betul-betul jelas, jalan kelihatan jelas. Apalagi kita di sungai sama laut. Jadi cahaya matahari memantul kepada bulan memantul ke air, itu indahnya luar biasa. Orang-orang yang di bawah memandangnya, di manakah bayang-bayangnya bulan, disitulah dia jalan. Asraqal badru alaina, sungguh telah terbit yang membawa cahaya dalam gelapnya kejahilan. Itu maksudnya.
fakhafat minhul qubur. Banyak bulan-bulan bintang-bintang. Bintang itu banyak. Kalau sudah terbit bulan purnama, kita masih memperhatikan bintang atau memperhatikan bulan? Kalau purnama hanya bulan, yang lain tidak dianggap, bahkan tidak terlihat kecuali planet-planet kecil. Jadi yang terlihat di saat matahari purnama itu muncul itu cuma planet-planet yang masih dekat. Kalau bintang-bintang sudah hilang, fakhtafat minhul qubur, maka cahaya bintang, rembulan-rembulan yang lainnya langsung sirna. Ikhtafat itu tersembunyi, tertutup. Kalau lampu sorot, kita sorot orang, yang di belakang sorotan kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ini lampu sorot, di belakang lampu sorot kelihatan nggak? Yang kelihatan cuma yang di. Tapi orang yang di depan langsung sorot langsung, dia tersilalkan oleh cahaya sehingga dia tidak sanggup memandang cahaya itu. Itulah Sayyidina Abu Bakar yang tidak pernah sanggup memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ditanya, bagaimanakah wajah Nabi? Yang ada cuma nangis. Sayyidina Umar berani dikit karena waktu kafir belum melihat Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman juga sama dengan Abu Bakar, tidak pernah memandang Rasulullah. Begitu juga Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali, pakaiannya Nabi yang dipakaikan kepadanya. Itu sebabnya Sayyidina Ali ketika Nabi hijrah, yang menggantikan kasut Nabi siapa? Sayyidina Ali. Kalau orang tidak dipakaikan nurnya Nabi, tidak ada keberanian seperti itu. Itulah yang disebut pakaian hakikat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipakaikan Nabi bukan selimut biasa, tapi selimut dengan batinnya, dengan ruh. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Ali? Qul la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Itulah hisnullah, itulah bentengnya Allah. Ditalkinlah Sayyidina Ali lafaz la ilaha illallah, sehingga dia tidak takut dengan siapapun. Kalau sekarang saya nggak yakin ada orang kayak Sayyidina Ali. Saya bilang nih, saya lagi diancam orang, kamu pakai yang baju saya supaya dikira aku itu masih ada di sini, tapi itu orang lain. Ya lagi banyak yang nggak berani. Orang hari ini pengajian mah berani, tapi kalau berjuang nggak banyak yang berani. Untuk ngaji-ngaji doang cuma dengar, tapi kalau diajak berkorban nggak banyak yang mau berkorban. Ya, saya sudah banyak terus, ya, tapi nggak masalah. Intan surullah yansurkum, jika engkau menolong agama Allah, Allah kirim bantuan. Misla husnika ma ra'ayna qad ya wajhas sururi. Sebagus wajahmu ma ra'ayna, tapi tidak pernah memandangnya qad, sama sekali. Jadi qad itu sama sekali. Misla, semisal. Husni itu artinya indah. Ini ibu jangan buru ya. Nabi itu kalau dipandang wajahnya lebih cantik dari perempuan, lebih gagah dari semua laki-laki. Perempuan melihat beliau, semuanya ingin dibersuti Rasulullah. Laki-laki melihat beliau, semuanya ingin menjadi sahabat. Terus bagaimana dengan Abu Jahal? Dia tidak lihat Rasulullah, dia lihat Muhammad bin Abdul
Abu Lahab dia lihat Muhammad bin Abdullah. Jadi orang-orang yang mengatakan yang di Madinah itu Muhammad bin Abdullah, walaupun ngajar ma'rifat, saya curiga di dalam badannya bukan ilmu Nabi Muhammad, tapi ilmu mujahalah ulama, ma'rifat lahadiah, bukan ma'rifatullah, bukan ma'rifat ilahiyah. Jadi bahasa-bahasa begitu tinggalkan. Ini di mana-mana kita sampaikan ini. Ya? Jangan sekali-kali ngomong bukan Muhammad yang dikubur di Madinah itu. Yang ngomong begitu itu Abu Lahab. Dia tidak lihat Muhammad Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan sebelum Islam. Apa kata dia waktu perjanjian Hudaybiyah? Kalau kamu Muhammad Rasulullah, untuk apa kami menentangmu? Tulis Muhammad bin Abdullah. Ini dalil hadis Sahih Bukhari Muslim. Sekretaris Nabi saat itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali gak berani hapus. Apa kata dia? Mana? Tulisannya mana? Nah, tunjuk oleh Sayyidina Ali, Nabi yang hapus. Hatta Sayyidina Ali tidak berani menghapus lafaz Rasulullah. Ya wajah sururi, wahai wajah sumber semua kebahagiaan. Mau bahagia? Mau bahagia? Ceritakan Nabi Muhammad SAW di rumah kita. Ceritakan akhlak Nabi Muhammad di majlis. Maka dulu seorang imam berkala, seingat saya namanya Al-Jauhari. Siapa yang punya kitab Imam Tirmizi, kitab hadis di rumahnya, seakan-akan Nabi berkalam setiap hari di rumah. Maksudnya kalau dibaca, kalau dia baca, di rumah punya kitab hadis, nggak punya. Handphonenya apa Pak? Anti Cina. Handphonenya Cina. Yang handphonenya Apple, katanya anti Amerika ya. Kita ini seling aneh. Baca WA anti Cina, handphonenya Oppo dan Vivo. Ya. Baca WA anti Amerika, handphonenya Apple. Menurut saya itu orang bahlul. Nabi itu ketika beliau muncul di muka bumi sudah ada dua mata uang, dinar dirham. Dinar dirham bukan buatan Nabi SAW. Dinar dirham buatan Romawi dan Persia. Nabi kemudian ikuti, maka menggunakan mata uang mereka, alat tukar mereka, bukan berarti kita bagian dari mereka. Kan bawa apa lagi? Ya? Balik ke sini. Mislah husnik ma ra'ayna qad ya wajah sururi. Seperti wajahmu wahai baginda, tapi tidak pernah memandang sama sekali. Ya wajah sururi, wahai sumber kebahagiaan kami. Anta syamsun, anta badrun. Kalau bahasa biasanya, engkau ibarat rembulan, itu biasa. Tapi kalau dikatakan anta syamsun, engkaulah sang pelita itu. Syamsun, ada namanya Samsul. Pak Samsul, suaminya ada namanya Samsul. Oh, suaminya Samsul. Samsul apa Samsul? Yang benar sebenarnya Samsul, atau Syams. Cuma kalau udah jadi merek rokok tertentu, lain lagi. Anta Syamsun, engkaulah sang pelita hakiki itu. Kata Imam Nawawi, pelita yang kamu lihat matahari, surya, bahasa lamanya kan surya. Surya, pelita bahasa sastra. Surya bahasa kawi.
bahasa orang Sanskerta, bahasa Arabnya Syams, bahasa Indonesianya matahari. Sama aja. Matahari pagi terbit, sore terbenam. Tapi pelita hakiki bernama baginda Nabi Muhammad, dia tidak boleh terbit dan terbenam. Dia senantiasa wujud, diwujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta badrun, jika siang engkaulah pelitanya, jika malam engkaulah rembulannya. Maka kalau ada orang mimpi melihat matahari atau mimpi melihat rembulan, itu mimpi baik. Karena itu ibaratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mimpi bagus. Dulu saya waktu nyantri sering sekali mimpi matahari, mimpi bulan. Guru-guru kita mengatakan, insya Allah satanalu ilman kathiran, engkau akan dapat ilmu tinggi. Semoga doa mereka saja. Semoga yang saya sampaikan saya tes dari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Anta nurun fawqa nurin. Anta ente. Anta ente dari bahasa halus anda. Anda ente sama engkau. Nur, pokok nur, cahaya, tapi lebih terang dari cahaya rembulan dan cahaya matahari. Kalau cahaya bulan terangnya tidak terlalu terang, cahaya matahari silaunya membuat mata pedih. Tapi cahaya Rasulullah tidak terlalu terang, tapi cukup, juga tidak terlalu redup, sungguh syahdu dalam kaum. Maka orang yang memandang wajah Nabi, ada yang terpandang cuma cahaya, ada yang terpandang seperti matahari. Beliau sanggup dia lihat. Ada yang memandangnya rupa manusia, ada yang memandangnya rupa-rupa macam indahnya bukan main. Maka setiap sahabat menceritakan Nabi berlainan-lainan. Ada yang menceritakan rambutnya. Satu kali sahabat Nabi Jabir bin Abdullah mengatakan, bulan purnama di atas kami, di bawah ada Rasulullah menggunakan baju beliau putih, terus kemudian ada jubahnya berwarna merah marun. Orang kulitnya campuran antara Arab, Mesir, Babilonia. Jadi kulit Nabi itu dan mix, tidak hitam, tidak sawo matang, enggak juga putih pucat. Sedang. Lihatlah Habib yang paling bening kulitnya. Kira-kira Rasulullah seperti itu, lebih indah dari itu. Orang yang kulitnya seperti itu dipakaikan jubah merah marun, ada mata bulan di atas. Apa kata Jabir? Aku pandang rembulan, aku pandang yang di bawahnya. Ternyata di bawahnya lebih tinggi dan lebih kuat syahdu cahayanya dibanding yang di atas sana. Inilah nur fawqa, cahayanya lebih kuat dari cahaya rembulan. Sahabat Nabi yang bercerita. Abdullah bin Zubair juga mengatakan itu. Semua sahabat mengatakan itu. Orang mengira kalau belajar sunnah wajahnya harus kenceng. Ya, ini tidak. Salah. Nah, tahu nggak? Jadi orang mengira kalau hijrah belajar sunnah wajahnya harus sangat lurus masaf. Itu bukan hadis Nabi. Bahwa meluruskan saf dengan wajah yang sangar itu bukan hadis Nabi. Itu peristiwa Sayyidina Umar kalah perang, maka dia minta isyarat kepada Allah. Ketemulah isyarat, ternyata barisan sholat tidak benar. Gimana mau berjuangnya benar?
Maka beliau meluruskan suruh anggotanya, panglima-panglima yang meluruskan staf dengan pedang. Kita bukan lagi musim perang, bro. Bagian asli biasanya. Jangan sembarangan menggunakan riwayat salafus saleh di zaman sekarang. Tidak boleh sembarangan. Harus ada ilmunya. Tidak semua teks yang kita baca langsung bisa diturunkan di zaman ini. Ada ilmu yang menghubungkan jarak antara kita dan Rasulullah dan sahabat itu 1400. Maka pemahaman teks yang terjadi dulu ada kondisi yang beda dengan hari ini. Ya, jadi jangan horor-horor amat. Lagi COVID ya, di Jakarta, Masya Allah, itu ada narkoba beriman, nggak tahu siapa yang angkat dia. Nyuruh orang pakai kiri, wajahnya sangat dia mesti. Bahkan kadang berteriak. Mungkin dia kerasukan askar yang berteriak di samping kubur Rasulullah. Itu setan yang teriak-teriak sedang dekat kubur Nabi. Itu bukan manusia. Walaupun manusia ada syayatinul ins, setan manusia. Karena la tarfa'u, jangan kamu mengangkat suaramu di atas suaranya Nabi Muhammad SAW. Di sisi Nabi Muhammad SAW nggak boleh. Mau Nabi hidup, mau Nabi sudah wafat, nggak boleh teriak-teriak di kubur Nabi. Coba, kita lihat dong laskar-laskarnya mereka. Ya haji Arab, itu orang yang begitu di sini kesurupan setan suami. Setan itu masuk ke Madinah tetap setan. Sebagaimana malaikat masuk ke tempat maksiat tetap malaikat. Pintar-pintar mengambil mana yang pas, maka datanglah ke ahlinya, kita akan paham bagaimana caranya. Insya Allah. Begitu tinggi ya. Anta nurun. Ditanya seorang sahabat ini hadis sering saya baca juga. Apakah wajah Nabi itu seperti pedang? Periwayat hadis membayangkan pedang itu lonjong. Memang pedang lonjong. Beberapa ahli hadis nulis wajahnya bulat atau wajahnya begini begitu. Ternyata beberapa ahli hadis terjebak juga dengan lafaz. Padahal maksud orang ini, apakah wajah Nabi tajam, menegangkan seperti pedang? Yang paham ini ahli kaum. Apa kata sahabat Nabi? Tidak. Wajah Nabi lebih indah dari rembulan malam 14. Lebih indah. Maka siapa yang memandangnya dari jauh, dia jatuh cinta. Dari dekat dia bertambah segar. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus sudur. Engkaulah sang permata yang mahal itu. Ghali artinya mahal. Anta misbahus sudur. Wahai baginda Rasulullah, engkaulah cahaya yang harusnya ada dalam kolbuku. Ciri-ciri kolbu kita gelap, masih benci orang, masih nyimpan kamus kebencian gak? Beda boleh, benci jangan. Saya benci itu sama kelompok ini, gak boleh. Kita gak boleh benci sama kelompok manapun. Rasulullah itu rahmatan lil alamin, membawa sayang ke semua alam. Maka Nabi dijebak berkali-kali oleh Abu Lahab masih datang. Karena Nabi gak pernah punya kamus kebencian. Gak ada kamus benci. Mau wajahnya syahdu seperti rembulan, mau buang semua kebencian. Mau wajahnya terang, tidak ada di dalam kalbu kita syirik kepada makhluk Allah, maka wajahnya terang seperti matahari. Nabi Muhammad SAW itulah yang disebut wajahnya terang. Tapi kadang-kadang Allah zahirkan wajah Rasulullah
Sehingga ketika Sayyidatuna Aisyah mencari jarum peniti malam hari, itu nggak ketemu. Dipakai lampu kecil orang lama, dicari-cari di sudut rumah nggak ketemu. Rasulullah datang, wajahnya menerangi semua sudut kamar. Kata Sayyidah Aisyah, ketika aku kehilangan jarum peniti, tiba-tiba kekasihku sang cahaya masuk kamar, teranglah semuanya, langsung ketemu. Kadang-kadang Allah zahirkan cahaya Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa beberapa habib-habib yang wali kadang-kadang menyaksikan ruhani yang Rasulullah hadir. Kenapa? Karena Allah sesekali ingin mentajallikan, ingin menzahirkan nurnya Rasulullah SAW. Ya Habibi, ya Muhammad. Nah, ini mau kalbunya bercahaya. Ya Habibi, ya Muhammad. Ini wiridnya, ini wirid Pak. Ini wirid. Cuma orang nggak tahu, orang jadi nyanyi aja. Ya Habibi, ya Muhammad. Sebelum tidur, coba baca 7 kali. Ya Habibi, ya Muhammad. Berapa kali? Coba dadanya dipegang, baca. Ya Habibi, ya Muhammad. Wahai kekasihku, wahai cintaku, wahai baginda Nabi Muhammad. Baca 7 kali. Maknai dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Batak. Terus rasakan, panggil dia, wahai kasihku, baginda Nabi Muhammad. Tidur dalam keadaan begitu, saya yakin sebelum wafat minimal dia bertemu sekali Rasulullah. Allah zahirkan dalam mimpi, kadang-kadang Allah nyatakan dalam keadaan. Ya Habibi, ya Muhammad. Itu wirid. Ini bukan wirid sembarangan. Kenapa teks ini ditulis oleh beliau? Ya arusal khafiqaini, ya muayyad, ya muwajjad, ya imam al-qiblatain. Tambahan dulu. Kita, kalau ini berbicara bahas sejarah, kita skip ya. Kita langsung man ra'a wajhaka yas'a. Siapa saja yang memandang wajahmu, dia pasti bahagia. Dia pasti, maka memandang pasangan, pandanglah dalam nama keindahan Nabi Muhammad SAW. Pasti bahagia. Mau dimarahin 1000 kali juga balas. Cuma kadang-kadang nggak memandang itu, tumbuhlah emosi. Ya. Ya Pak ya, ngalah Pak kita ya. Man ra'a wajhaka yas'a. Karena di semua biji zarah alam semesta itu ada nur Nabi Muhammad. Maka sebenarnya kalau ingin bahagia, iktikadkan bahwa semua yang di alam semesta ini adalah nur beliau sallallahu alaihi wasallam. Alam ini mau satu, semua air, semuanya, api, air, tanah, debu, daun, pasir, udara, langit, bumi, semuanya tercipta dari nur baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau orang mau lihat Nabi, kemanapun dipandang itu ada nur wajah Nabi Muhammad SAW. Jadi maksud beliau, orang paling bahagia di dunia, orang yang memandang kemanapun yang dilihat wajah Nabi Muhammad SAW. Itulah Imam Abdul Abbas Al-Mursi yang mengatakan, a'dadu nafsi, aku menganggap diriku ghair muslim, sudah murtad kalau memandang sekali kemanapun tidak terlihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan wajah fisik, tapi wajah nur. Karena tidak ada di alam ini kejadian kecuali bersumber dari nur Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita baca-baca dalam Barzanji, dalam Simtud Durrah. Dan itu bukan ajaran Majusi.
Di negara jiran ada ustaz ngomong gitu. Kata dia, kajian Nur Muhammad, kajian Majusi. Ya salah. Berarti habaib yang nulis qasidah itu pengikut ajaran Majusi nggak mikir sebelum ngomong. Ingin membantah tapi nggak pakai ilmu, pakai kejahilan. Udah jahilun murok kabur. Kasihan orang begitu. Saya nggak tahu tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah bagaimana orang. Ya. Mas'alah 3 Pak. Dikit lagi ya. Man ra'a wajhaka yas'ad ya kalimal walidaini aw mutastafil mubarrid wirduna yawman nusyuri mubarrad istafil mubarrad. Wahai karimal walidaini, karim boleh diartikan kekasih juga, kemuliaan kedua orang tuanya disebut karim. Karimun wahid. Hauduka safil mubarrad, telaga haudmu sungguh. Al-haud itu telaga Nabi. As-safi al-mubarrad, sungguh safi. Yang namanya safi, safi artinya jernih, bening, mubarrad, sejuk. Siapapun meminum air haud Nabi tidak akan pernah lagi haus selama-lamanya. Itu sebabnya siapa saja mencium air haud Nabi, dia minum nanti di surga. Itu cuma hobi. Kalau teman-teman yang sudah kenal lifestyle perkotaan, minum kopi itu di mana aja boleh. Tapi kalau sudah kena gaya-gayaan perkotaan, harus mereknya apa, tokonya apa, harus di kafe tertentu. Rasanya belum tentu lebih enak daripada yang di warung-warung. Cuma kerennya itu, dia sudah nggak haus. Bayangkan, ini kafe bernama Al-Haud, airnya jernih, menghilangkan haus selama-lamanya. Dan jika ada orang yang diberikan air ini di dunia, orang ini dipanjangkan umurnya. Ada, Pak. Saya nggak boleh cerita yang begitu ya. Wirduna yauman usuli. Wirduna ini boleh diartikan juga wirid, bukan wirid ini. Tapi kami akan datang pada hari berbangkit untuk menyegarkan jiwa kami. Itu disebut wirduna yauman usuli. Maka siapa saja yang baca mahal dia paham maknanya, hadirkan kebesaran yang punya nama, insya Allah di dunia cinta Nabi masuk ke dalam kalbumu, di akhirat nanti dapat buah, dapat hadiah, minum telaga sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu uraian pendek bacaan mahalun. Ya, cukup. Kita lanjut baca 2 bait saja. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam
kajian kita siang ini sudah 2:30. Saya akan istirahat dari sini. Mohon izin ditanya pertanyaannya di pokok malam nanti. Jadi malam nanti pertanyaannya bukan 2, saya boleh 4. Tapi nggak boleh bertele-tele, langsung tulis kasih ke penitia. Nanti disortir sama penitia. Ya? Kadang-kadang kalau dikasih mic, rasa orang tinggal di tanah Melayu, negeri kata-kata. Pertanyaannya sudah 5 menit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon izin ya, nanti salam sedapatnya. Tidak usah saya bukan orang suci, saya belum tentu ahli surga juga. Ya, saya cuma berharap menjadi ahli surga, berharap disucikan Allah. Ini salam biasa. Ya, tidak usah kemudian berlebihan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.